Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan, ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang sekarang kita rasakan. Semoga kita semua termasuk dalam hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Perkenalkanlah saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan topik yang berjudul takwa. Takwa adalah sebuah kata yang sudah tidak asing lagi. Pendek kalimatnya tapi mempunyai arti yang sangat luas. Semua orang berbicara takwa, dari kanak-kanak sampai kakek-kakek, dari TK sampai perguruan tinggi. Seluruhnya berbicara takwa, bahkan di setiap acara pelantikan-pelantikan pejabat di institusi, di situ kita dengar takwa, takwa, dan takwa, karena seringnya diucapkan sampai-sampai mengalami pergeseran arti. Padahal para ulama mendefinisikan takwa yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai muslim marilah kita bertakwa kepada Allah agar kita mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah. Derajat takwa ini hanya bisa dimiliki dan diperintahkan hanya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 102 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian semua mati kecuali dalam keadaan Islam. Kita sebagai muslim harus konsisten dengan takwa itu kapan dan dimanapun kita berada. Di situ kita harus bertakwa. Jangan kita takwa hanya ketika di masjid atau di rumah, tapi takwa harus menjadi milik kita selama hayat masih di kandung badan. Di kantor bertakwa, di pasar bertakwa, di kebun bertakwa, jangan sampai keluar dari masjid takwanya hilang. Kalau saya sudah keluar masjid bawa takwa, ya mau gak mau kemana-mana takwa harus tetap dibawa gitu. Kalau ke kantor saya bawa takwa, ya pulang kantor tetap harus dibawa takwanya. Seperti itu teman-teman semua. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sekarang timbul pertanyaan, apa sih tanda-tanda orang yang bertakwa itu? Mari kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 3-4. Yang pertama, yaitu orang-orang yang percaya kepada hal-hal yang gaib, percaya adanya surga dan neraka, percaya adanya jin dan syaitan, percaya bahwa setan dan jin itu ada. Yang kedua, orang-orang yang mendirikan sholat. Kenapa di sini dijumpai kata-kata mendirikan? Karena yang dimaksud dengan mendirikan yaitu menjalankan secara berkesinambungan dan terus-menerus, serta merealisasikan pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari sholat itu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dalam sholat kita mengucapkan hanya Allah yang maha besar, selain Allah semuanya kecil, sehingga kita kembali bergaul di masyarakat, sombongnya kita hilang. Yang ketiga, menginfakkan sebagian hartanya yang Allah berikan untuk dibelanjakan di jalan Allah. Seperti itu. Yang keempat, yaitu orang-orang yang percaya terhadap apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan percaya terhadap apa-apa yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, yaitu kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi
nabi beliau. Seperti begini, ini kita percaya bahwa Soekarno adalah presiden pertama. Percaya, sekedar percaya tapi tidak wajib mengikutinya karena masanya telah lewat gitu misalnya ya. Sekarang kita masa reformasi, jadi yang diikuti sekarang adalah masa reformasi, jadi yang wajib kita ikuti di era reformasi ini. Dan sekarang bukan masa Taurat dan Injil, maka Taurat dan Injil tidak wajib kita ikuti, tetapi yang wajib kita ikuti adalah Al-Quran karena akan terus berlaku sampai akhir zaman. Yang kelima, orang yang percaya dan yakin akan adanya akhirat. Saya juga percaya akan adanya akhirat. Percaya bukan sekadar percaya, yang buta akan semakin buta, tetapi percaya yang membiasakan dalam kehidupan sehari-harinya. Orang-orang yang percaya akhirat itu jalannya tidak angkuh. Orang yang percaya akhirat itu ngomongnya nggak asal ngomong, kayak orang zaman sekarang. Katanya seperti itu ya. Tetapi mereka yang percaya akhirat itu hidupnya atau gayanya betul-betul dipertimbangkan. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.